anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Ika di video pembelajaran yang asyik dan menyenangkan. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum itu, Ibu ingatkan kepada kalian untuk menyiapkan alat tulis dan juga buku-buku petiknya di samping kalian ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Baik anak-anak semuanya. Nah, seperti apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, kira-kira adakah yang masih ingat mengenai siapa saja tokoh yang berjuang pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan penjajahan? Lalu kira-kira sikap kepahlawanan apa saja yang mereka miliki, serta pengaruh apa yang mereka bawa terhadap masyarakat di sekitar ya? Nah, untuk itu, ayo kita cari tahu sama-sama dan kita tuliskan tokoh pahlawan dan sikap kepahlawanan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan penjajahan pada tabel berikut ini. Baik anak-anak semuanya, silakan kalian perhatikan tabel berikut ini. Nah, pada tabel tersebut sudah terlihat jelas seperti apa pembagian daripada masa kerajaan Hindu, masa kerajaan Buddha, masa kerajaan Islam, dan masa penjajahan, serta sudah tertera jelas seperti apa tokoh yang terkenal dan sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh dari tokoh pahlawan tersebut. Silakan kalian pahami dan cermati dengan baik ya anak-anak. Oh ya anak-anak, nah sikap kepahlawanan itu dapat juga kita contoh dari lingkungan sekitar loh. Salah satu contohnya adalah sikap kepahlawanan dari seorang penjaga rel kereta api. Nah, untuk memahami hal tersebut, mari kita baca bersama teks berikut ini. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gimin tinggal di desa lemah, Abang Karawang, pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan, namun demikian banyak orang yang tidak peduli terhadap apa yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu, bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun, Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Gimin adalah seorang penjaga pintu rel kereta api. Ia sangat bangga dengan apa yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup rel kereta api ia abaikan. Di dalam pikirannya, yang ada hanyalah cara untuk menyelamatkan orang-orang. Baik anak-anak semuanya, berdasarkan teks tadi kita ketahui bersama bahwa menjadi seorang penjaga pintu rel kereta api yang bertanggung jawab merupakan salah satu contoh daripada sikap kepahlawanan. Nah, berdasarkan teks tadi ada beberapa informasi-informasi penting yang termuat di dalamnya. Untuk itu, silahkan kalian pahami dan kalian baca informasi-informasi penting tersebut yang terkandung dalam teks bacaan berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh seseorang yang bekerja di kapal selam. Nah, orang-orang yang bekerja di kapal selam itu bertanggung jawab untuk menjaga perairan Indonesia dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kapal selam biasanya dilengkapi dengan sebuah jendela pengintip. Jendela tersebut disebut juga dengan periskop. Periskop dapat kita buat menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang sudah ada. Cara pembuatannya pun juga begitu mudah dan sangat sederhana.
Kalian juga dapat menghias sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, untuk itu silakan kalian pahami dan cermati bahan, alat, dan cara pembuatan periskop sederhana berikut ini. Adapun bahan yang diperlukan dalam pembuatan periskop sederhana yaitu kardus, cermin datar sebanyak 2 buah, kemudian ada lem dan juga ada kertas kado. Adapun alat yang diperlukan dalam pembuatan periskop sederhana yaitu ada gunting dan juga penggaris busur. Prosedur cara pembuatan periskop sederhana. Nah, langkah yang pertama ialah bentuklah kardus bekas menjadi sebuah balok dengan ukuran tinggi antara 30 sampai 50 cm, panjang dan lebar masing-masing. Seperti gambar di samping ya. Nah, selanjutnya buatlah lubang pada bagian sisi bidang AB dan lubang lain pada sisi bidang EF dengan ukuran lubang yang disesuaikan dengan besarnya cermin yang kalian miliki. Lalu, rekatkan cermin masing-masing dengan posisi seperti pada gambar. Pastikan cermin saling berhadapan dengan posisi kemiringan 45 derajat. Nah, coba kalian perhatikan, akhirnya periskop sederhana kita sudah selesai. Kalian dapat menggunakannya untuk melihat keadaan sekitar yang ada di sekeliling kalian ya. Setelah itu, silahkan kalian coba perhatikan contoh daripada laporan kegiatan percobaan tersebut. Nama percobaannya adalah percobaan periskop sederhana. Tujuan percobaannya itu adalah membuktikan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat-alatnya seperti yang sudah tadi tertera ada kardus bekas, cermin datar, dan lain sebagainya. Langkah kerjanya silakan kalian perhatikan langkah kerja yang tadi sudah Ibu sampaikan. Lalu, untuk bagian kesimpulannya, kira-kira seperti apa ya? Nah, kesimpulan dari percobaan tersebut adalah berdasarkan hasil pengamatan pada periskop sederhana yang telah dibuat, ternyata cahaya tersebut akan memantul dari objek cermin pada bagian atas periskop, sehingga cahaya dipantulkan kembali pada cermin bagian bawah periskop. Maka di cermin bagian bawah akan terlihat bayangan objek yang ada di balik penghalang. Oke anak-anak semuanya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, untuk menambah pemahaman kalian akan materi IPA pada bagian cermin datar, silakan kalian kerjakan buku Bu Petik di halaman 96, nomor 1 yang A dan B, nomor 2 yang A, B, dan C, di kertas lempiran ya anak-anak. Silakan kalian tulis soal dan jawaban. Oke anak-anak semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita sudah belajar mengenai teks daripada pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian kita juga sudah mempelajari informasi-informasi penting yang terkandung dalam teks tersebut. Kita juga sudah menyajikan suatu informasi penting dalam tabel. Dan untuk muatan IPA, kita sudah belajar mengenai cara pembuatan periskop sederhana. Baik anak-anak semuanya, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik ya, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dadah!